pakai OneNote di sini. Ya, OneNote itu seperti Binder ya. Kalau kita zaman kita kuliah, kalau kuliah kan selalu, saya sih dulu kuliah pakai Binder pasti. Kita punya pembatasnya, kita punya sheet apa, intinya kita bisa bebas mengkategorikan ini sheet lembar. Jadi kita bisa bebas mau kita mau mengkategorikan ini untuk mata kuliah mana, ini lembar, ini section untuk apa dan sebagainya. Nah, OneNote itu juga seperti itu. Nah, saya mau saya mau menunjukkan kelebihan dari Office 365. Misalkan saya sedang ada, ini kurang jelas ya. Misalkan saya sedang ada kerja bareng dengan tim saya di kampus misalkan. Kita barusan pulang kerja kelompok, sudah pulang ke tempat ke rumah masing-masing ya. Berarti sudah nggak di tempat yang sama. Nah, tapi kemudian ketua kelompok tuh bilang, kayaknya ada yang perlu diupdate deh. Bilang ke saya dengan teman saya satu lagi. Nah, katakanlah namanya sebut saya Albert. Nah, kayaknya Albert sama Ria, kamu perlu update ini deh, file ini deh. Dan harus diberikan ke saya saat ini juga, malam ini juga. Nah, oke, daripada kita ketemu dengan ketua kelompok saya, ketua kelompok ini, dia taruh file yang harus kita edit itu di SharePoint. Nah, setelah ditaruh di SharePoint, di-share ke kita, di-share ke saya, Ria, dan Albert. Nah, setelah di-share, kita bisa mengaksesnya dari sini, Office, kita ke Office lagi, Places yang tadi. Nah, ini SharePoint tim saya. Ini SharePoint tim kerja saya. Saya pilih menu ini. Nah, saya pilih dokumen karena dia taruhnya di dokumen catatan kerja. Langsung keluar. Oh, ada iklan. Kemudian ini yang harus saya ubah, catatan kerjaan. Saya disuruh ubah status kerja. Nah, di sini mungkin untuk memudahkan saya bikin landscape aja ya. Nah, ini saya disuruh update statusnya seperti apa. Kemudian misalkan statusnya apa, datanya apa untuk task nomor 2 misalkan. Oke, saya coba update statusnya sedang dikerjakan. Ya. Kemudian tanggalnya saya mau put, saya targetin 12. Ya, saya hanya melakukan update ini saja. Misalkan seperti itu. Yang diminta update-nya hanya ini aja. Nah, kemudian cara saya save dokumen ini ke SharePoint, jadi biar bisa langsung terlihat perubahannya oleh ketua tim saya. Sebenarnya saya tinggal klik. Tinggal pilih menu di sebelah kanan. Saya tinggal pilih menu sync seperti ini. Nah, tapi sebelum saya sync, saya mau tunjukkan dulu bahwa katakanlah ini adalah, misalkan ini adalah tampilan yang terlihat oleh ketua saya. Jadi di satu sisi pada saat yang sama ketua saya di sana di rumahnya dia juga melihat dokumen yang sama. Ini yang dilihat oleh ketua saya. Kan belum ada update ya. Seperti ini. Masih kosong. Nah, kemudian saya kembali lagi ke handphone saya. Saya pilih menu sync. Sedang synchronize. Lagi ada ini loading signal. Oke, sudah selesai sepertinya.
Terus saya kembali ke kita coba lihat ke tampilan di yang ketua saya lihat. Langsung kelihatan di sini update yang saya lakukan tadi. Di sini pun juga sebenarnya terlihat siapa yang saat ini secara bersamaan itu sedang mengupdate file ini. Nah, tandanya ada ini. Ini ada, nah, si Albert ternyata dia juga lagi ngerjakan di sini. Albert. Nah, kalau misalkan saya ada apa-apa, nggak keluar ya? Kalau R ini itu inisial saya. Nah. Oh, nggak keluar ya. Harusnya di sini mungkin ada masalah teknisnya. Di sini keluar nanti ada menu. Saya bisa IM dia, saya bisa call dia seperti itu. Jadi kalau misalkan ada update tiba-tiba dia merubah bagian saya, terus saya tahu di sini ada tandanya ASS update. Oh, dia ngapain? Nah, saya bisa langsung call dia. Ini mungkin sedang ada masalah teknis. Jadi hovernya tidak kelihatan. Ya, mungkin ini salah satu kelebihan dari Office 365. Ada yang mau